semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pagi ini patut bersyukur karena pagi ini kita boleh bangun dari tempat tidur dengan baik, dengan keadaan segar. Dan yang jelas Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk menikmati hari pemberian Tuhan yang sangat indah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan kegiatan atau aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang makasih, pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama mengucap syukur atas segala karunia dan kasih Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur semalam kami boleh beristirahat, kami boleh membaringkan tubuh kami, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru untuk melanjutkan aktivitas, untuk melanjutkan kegiatan dan pekerjaan kami masing-masing. Mohon berkat Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, yang akan menjadi dasar dalam melanjutkan kehidupan kita hari ini, akan saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan pagi ini adalah ketaatan
Maria. Seorang wanita yang bernama Maria dicatat oleh Injil Lukas dan juga oleh Injil yang lainnya menjadi sebuah tokoh yang cukup terkenal. Karena apa, saudara-saudara? Karena Maria dipakai oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus Kristus. Dan ini terjadi di luar dugaan Maria dan Yusuf. Yang saat itu Maria masih bertunangan, belum menikah secara resmi. Tetapi Tuhan memakai Maria untuk mengandung dan melahirkan sang bayi Kristus Yesus. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah diterima oleh seorang wanita yang saat itu masih bertunangan, yaitu Maria. Tetapi kita melihat ketika malaikat datang memberitahu pada Maria, dengan rendah hati Maria katakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Ada satu kata, hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan, loyalitas di tengah-tengah kehidupan saat ini, saya memperhatikan menjadi sesuatu yang cukup langka. Satu contoh Bapak Ibu. Seorang pemuda ketika lulus dari perguruan tinggi menyandang gelar S1, dia tentu ingin segera bekerja. Dia memasukkan lamaran ke sana kemari dengan harapan ada yang menerima. Bisa bekerja, memperoleh penghasilan. Itu tentu menjadi motivasi, menjadi tujuan. Tetapi bagaimana dengan loyalitas? Dan ini saat ini yang sering dipertanyakan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh kita semua. Jarang yang mempunyai loyalitas yang tinggi. Ketika Tuhan berikan kepercayaan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan tugas pelayanan, loyalitas, ketaatan, ini kadang menjadi nomor kesekian. Dan itu sering dianggap tidak penting. Itu urusan belakang. Karena motivasi mencari pekerjaan bukan itu. Atau melakukan sesuatu bukan itu. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita melihat. Ada banyak contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang punya motivasi, punya loyalitas yang sangat tinggi. Saudara, kita lihat Ayub. Bagaimana penderitaan yang dia alami, tekanan hidup yang sangat berat. Tetapi Ayub tetap taat pada Tuhan. Sekalipun orang-orang yang terdekat mencemooh, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, rekan-rekannya meninggalkan dia ketika dalam keterpurukan, dalam jatuh miskin. Tinggalkan Ayub. Tetapi Ayub tetap taat dan tetap jadi orang yang saleh. Contoh yang kedua saya ambilkan adalah Abraham.
Abraham mengalami hal yang cukup berat karena ia disuruh meninggalkan hidup yang sudah nyaman untuk pergi ke sebuah negeri asing. Dan iman Ayub pun diuji oleh Allah. Anak satu-satunya yang ditunggu sekian tahun diminta oleh Tuhan. Saudara-saudara, Injil Lukas mencatat kedatangan malaikat untuk mengabarkan bahwa Maria dipilih untuk mengandung Sang Juru Selamat berdasarkan kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah Allah. Bagi Maria bukan suatu yang mudah. Tetapi Maria tidak menolak, tidak menawar kepada Tuhan, tidak mengajukan berbagai macam argumentasi dan sebagainya. Maria dengan sepenuhnya taat dan katakan dengan tegas, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita lihat, saudara, ketaatan Maria kepada Tuhan. Mengapa Maria taat mendengar apa yang disampaikan malaikat Tuhan? Maria memprioritaskan Allah lebih dari siapapun dan apapun. Maria tetap ingin melakukan apa yang dididik Allah dengan resiko kehilangan calon suaminya, yang kemungkinan besar waktu itu akan menceraikan dia. Dan resikonya juga akan dipandang hina oleh masyarakat sekitar karena mengandung sebelum menikah. Maria berani menyerahkan nyawanya bagi Allah. Saat itu ketika menerima kehendak Tuhan, Maria siap mati. Karena apa? Ketika ada seorang wanita kedapatan berzinah, apalagi hingga mengandung di luar ikatan nikah, maka wanita itu akan dirajam sampai mati. Tetapi Maria memiliki jiwa seorang hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketaatan Maria dan Yusuf yang sama-sama manusia seperti kita ini hendaklah menggugah kehidupan kita semuanya, menjadi inspirasi bagi kita. Terlebih ketika kita bersama-sama menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan dan pergumulan hidup. Tidak mudah memang. Tetapi para tokoh-tokoh dalam Alkitab sanggup melakukannya dan telah membuktikan bagaimana buah yang mereka terima ketika menjadi orang yang taat seperti hamba. Memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Mari saudara-saudara memasuki minggu-minggu Advent ini, kita bersama-sama memperbaharui sikap hidup kita, ketaatan kita di dalam menantikan Natal, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tidak mudah. Karena apa? Tantangan kehidupan saat ini cukup berat. Badai kehidupan ada di tengah-tengah
kehidupan orang-orang percaya. Dengarkan apa kata Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap hari kita membaca firman, mendengarkan renungan. Setiap minggu kita datang dalam ibadah di gereja kita masing-masing. Firman Tuhan yang kita dengarkan mengingatkan kita semuanya agar kita terus belajar menjadi orang yang taat apapun yang sedang kita hadapi. Menjadi orang yang loyal kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan untuk kita semuanya. Selamat bekerja saudaraku, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap ketaatan yang terus diperjuangkan oleh kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini kami bersama-sama mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, dimanapun kami berada. Kami hanya berserah ke tangan Tuhan. Kiranya pertolongan dan kasih Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dalam setiap tindakan, dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Tuhan tolong agar kami belajar terus untuk mentaati aturan yang ada, mentaati apa kata Tuhan. Tidak mudah Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Tentu kami sering patah semangat ketika menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Namun kami percaya bersama Tuhan, kami semua pasti akan dimampukan untuk menghadapi setiap hal, setiap pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati jemaat Tuhan secara khusus di GKI Kadus Broto Purwokerto, baik yang ada di Bajem Wangun, Bajem Bumiayu, Pos Kemutuk Lor Baturaden, dan yang ada di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Di dalam mempersiapkan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan, Tuhan berkati sehingga jemaat boleh ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan di tengah-tengah perayaan Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami memohon berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami mohon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.